Hai semuanya, welcome to my tutorial geografi course kelima, atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Buat kalian yang baru pertama kali mendengarkan channel saya, welcome and hope you really enjoy this. Dan buat kalian yang sebelumnya sudah pernah mendengarkan channel saya, welcome back and thank you so much for keeping up with me. Oke, jadi untuk video ini adalah video part kedua dari lesson ketiga yang berjudul unsur-unsur cuaca dan iklim. Seperti judulnya, untuk lesson ini saya masih akan menjelaskan mengenai unsur-unsur yang terdapat di cuaca dan iklim. Unsur-unsur dalam cuaca dan iklim ada banyak. Dan untuk lesson kali ini saya akan fokuskan pada unsur yang keempat, yaitu awan. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai awan. Awan merupakan kumpulan besar dari titik-titik air atau kristal-kristal es yang halus di atmosfer. Udara yang naik lama-kelamaan akan menjadi dingin, sehingga kelembapan udaranya bertambah. Ketika sudah mencapai ketinggian tertentu, maka udara itu akan jenuh dengan air dan kemudian akan berubah menjadi awan. Ketika musim kemarau, kita akan menjumpai awan yang jumlahnya sangat sedikit. Hal ini terjadi karena penguapan yang terjadi hanya sedikit sekali. Namun berbeda ketika musim penghujan datang. Awan yang kita jumpai ada banyak. Hal ini karena penguapan yang terjadi juga banyak. Nah, setelah kita mengetahui apa itu definisi awan, sekarang saya akan mencoba menjelaskan mengenai proses terbentuknya awan. Udara selalu mengandung uap air. Apabila uap air ini meluap menjadi titik-titik air, terbentuklah awan. Penguapan ini boleh berlaku dengan cara apabila udara panas, lebih banyak uap terkandung di dalam udara karena air lebih cepat untuk menguap. Udara panas yang syarat dengan air ini akan naik ke atas hingga tiba di satu lapisan yang suhunya lebih rendah. Uap ini akan mencair dan terbentuklah awan. Molekul-molekul titik airnya yang tak terhingga banyaknya. Nah, apabila awan telah terbentuk, titik-titik air dalam awan akan menjadi semakin besar dan awan itu akan menjadi semakin berat. Perlahan-lahan daya tarik bumi menariknya ke bawah, hingga sampailah pada satu titik, air itu akan jatuh terus ke bawah dan turunlah hujan. Namun, jika titik-titik air tersebut bertemu udara panas, titik-titik itu akan menguap dan lenyaplah awan itu. Inilah yang menyebabkan awan itu secara bentuk dia berubah-berubah. Air yang terkandung dalam awan silih berganti menguap dan mencair. Inilah yang juga menyebabkan kadang-kadang ada awan yang tidak membawa hujan. Awan diklasifikasikan ke dalam berapa jenis. Menurut Komisi Cuaca Internasional, awan dibagi menjadi 4 kelompok utama, yaitu ada awan tinggi, kelompok awan sedang, kelompok awan rendah, dan terakhir adalah kelompok awan dengan perkembangan vertikal. Kelompok awan tinggi terdiri dari awan cirrus, awan cirrostratus, dan juga awan cirrocumulus. Kemudian untuk awan sedang terdiri dari awan altostratus dan awan altocumulus. Selanjutnya untuk kelompok awan rendah terdiri dari awan stratocumulus, kemudian awan stratus. Selanjutnya ada awan nimbostratus. Dan untuk yang terakhir, kelompok awan dengan perkembangan vertikal, ada awan cumulus dan juga awan cumulonimbus. Oke, di sini saya akan membahas satu-satu jenis awan tersebut. Yang pertama adalah dari kelompok awan tinggi. Pada kawasan tropis, awan ini terletak di ketinggian 6 hingga 18 km. Sedangkan pada kawasan iklim sedang, awan ini terletak pada ketinggian lebih rendah, yaitu sekitar 5 hingga 13 km. Sedangkan pada kawasan kutub, awan ini terletak lebih rendah lagi, yaitu pada antara 3 hingga 8 km. Awan yang tergolong ke dalam awan tinggi adalah awan cirrus, kemudian awan cirrostratus, dan yang terakhir adalah awan cirrocumulus. Oke, yang pertama akan saya bahas adalah awan cirrus. Awan cirrus ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, awan ini halus dan berstruktur seperti serat yang berbentuknya mirip bulu burung. Awan ini juga sering tersusun seperti pita yang melengkung-lengkung di langit, sehingga seakan-akan tampak bertemu pada satu atau dua titik horizon. Yang kedua, awan ini tidak menimbulkan hujan. Dan yang ketiga, awan ini terdiri daripada hal berair yang terjadi disebabkan suhu yang terlalu dingin pada atmosfer.
Selanjutnya, awan sirus ini ditiupkan oleh angin timuran. Dan yang terakhir, awan ini berwarna putih dengan pinggiran yang tidak jelas. Tipe kedua dari kelompok awan tinggi adalah awan cirrostratus. Awan cirrostratus bentuknya seperti kelembu putih yang halus dan rata dan menutupi seluruh langit sehingga tampak cerah. Bisa juga terlihat seperti anyaman yang bentuknya tidak teratur. Kemudian awan ini juga menimbulkan halo atau lingkaran bulat yang mengelilingi matahari dan bulan yang biasanya terjadi di musim kemarau. Tipe ketiga dari kelompok awan tinggi adalah awan cirrocumulus. Awan ini bentuknya seperti terputus-putus dan penuh dengan kristal-kristal es, sehingga bentuknya seperti sekelompok domba dan sering menimbulkan bayangan. Selanjutnya adalah kelompok kedua, yaitu kelompok awan sedang. Pada kawasan tropis, awan ini terletak pada ketinggian 2 hingga 8 km. Pada kawasan sedang terletak di ketinggian 2 hingga 7, sedangkan pada kawasan kutub terletak pada 2 hingga 4 km. Yang termasuk pada kelompok ini adalah awan altostratus dan altocumulus. Yang pertama akan saya bahas adalah awan altocumulus. Awan altocumulus ini bentuknya kecil-kecil namun memiliki jumlah yang banyak. Kemudian berwarna kelabu atau putih dilihat pada waktu senja. Biasanya berbentuk seperti bola-bola yang agak tebal. Awan ini bergerombol dan seringkali berdekatan sehingga tampak seperti bergandengan. Dan yang terakhir adalah tiap-tiap elemen nampak jelas tersisih antara satu sama lainnya dengan warna keputihan dan kelabu yang membedakan dengan cirrocumulus. Tipe kedua dari kelompok awan sedang adalah awan altostratus. Awan altostratus berwarna kelabu dan meliputi hampir keseluruhan langit. Awan ini menghasilkan hujan apabila cukup tebal. Dan selanjutnya awan-awan di atas terbentuk pada waktu senja dan malam hari dan menghilang apabila matahari terbit di awal pagi. Kelompok ketiga adalah kelompok awan rendah. Yang masuk ke dalam kelompok awan rendah adalah awan stratocumulus, kemudian awan stratus, dan yang terakhir adalah awan nimbostratus. Yang pertama akan dibahas dari kelompok awan rendah adalah awan stratocumulus. Awan ini berbentuk seperti bola-bola yang sering menutupi daerah seluruh langit, sehingga nampak seperti gelombang. Lapisan awan ini tipis dan tidak menghasilkan hujan. Awan ini berwarna kelabu atau putih yang terjadi pada petang dan senja apabila atmosfernya stabil. Tipe kedua dari kelompok awan rendah adalah awan stratus. Awan ini cukup rendah dan sangat luas. Tingginya di bawah 2000 meter. Kemudian lapisannya melebar seperti kabut dan juga berlapis. Tipe ketiga adalah awan nimbostratus. Bentuknya tidak menentu dengan pinggirannya yang cenderung compang-camping. Di Indonesia, awan ini hanya menimbulkan gerimis. Awan ini berwarna gelap putih yang penyebarannya di langit cukup luas. Kelompok terakhir adalah kelompok dengan awan perkembangan vertikal. Awan ini terletak antara 500 hingga 1500 meter. Yang digolongkan dalam awan dengan perkembangan vertikal adalah yang pertama awan cumulus dan yang kedua adalah awan cumulonimbus. Untuk awan cumulus merupakan awan tebal dengan puncak yang agak tinggi. Terlihat gumpalan putih atau cahaya kelabu yang terlihat seperti bola kapas mengambang. Awan ini berbentuk garis besar yang tajam dan dasarnya datar. Kemudian untuk ketinggian awan ini umumnya 1000 meter dengan lebar sekitar 1 km. Yang terakhir adalah awan cumulonimbus. Awan cumulonimbus ini berwarna putih atau gelap. Terletak pada ketinggian kira-kira 1000 kaki dan puncaknya punya ketinggian lebih dari 3500 kaki. Awan inilah yang menimbulkan hujan dengan kilatan dan guntur. Nah, awan ini juga berhubungan erat dengan hujan deras, petir, tornado, dan juga badai. Sedangkan berdasarkan bentuknya, awan dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah awan cumulus, kemudian awan stratus, dan yang terakhir adalah awan cirrus. Awan cumulus adalah awan yang berbentuk gumpal-gumpalan dengan dasarnya horizontal. Kemudian awan stratus adalah awan yang tipis dan tersebar luas sehingga menutup langit secara merata. Dan yang terakhir adalah awan cirrus, yaitu awan yang bentuknya halus dan berserat seperti bulu ayam. Awan ini tidak dapat menimbulkan hujan.
Nah, oke, sekian mengenai penjelasan awan. Thank you so much for watching and see you on the next part.